Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat dalam kegiatan bincang-bincang santai dengan Bapak narasumber kita, Bapak Dr. Syarifuddin MSI. Dan pada kesempatan kali ini bincang-bincang santai kita ini mungkin akan membahas mengenai tentang gimana sih masa depan mahasiswa ke depannya, atau dalam konteks kecilnya saja atau dalam pembahasan kecilnya bagaimana cara kita memandang atau menyusun masa depan kita dalam perspektif dakwah. Dan untuk tidak berlama-lama, yuk kita mulai saja bincang-bincang kita dengan Bapak narasumber kita. Kepada beliau saya persilahkan. Ya, langsung saja. Ya, jadi menarik ya ketika ketong bicara terkait dengan bagaimana menyusun rencana strategi sukses mahasiswa. Karena ini jarang-jarang dibahas ya, jarang dibahas dan jarang dipercakapkan. Sehingga penting kiranya ketong membahas dan membedah bagaimana merancang masa depan mahasiswa dengan tema, kita mengambil tema manajemen bisnis syariah dalam perspektif dakwah. Yang penting adalah apa hubungannya manajemen bisnis syariah dengan dakwah. Dakwah secara bahasa berasal dari kata da'a, yad'u, dakwat. Artinya mengajak, mengundang, memperbaiki, mencerahkan. Lalu kemudian definisinya secara istilah dakwah itu adalah memindahkan manusia dari situasi yang tidak produktif menjadi produktif. Memindahkan manusia dari kondisi yang tidak menyenangkan menjadi menyenangkan. Kalau itu terjadi proses seperti itu, maka itulah yang disebut dakwah. Nah, dakwah dalam Al-Quran dijelaskan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi prinsip perubahan itu ada tiga. Yang pertama adalah metode bil hikmah. Orang berubah secara dramatis tapi memberikan hikmah kepada orang lain. Orang berubah secara individual tanpa merusak lingkungan yang lain. Itu disebut perubahan bil hikmah. Lalu kemudian yang kedua adalah wal mau'izatul hasanah. Perubahan dengan cara melakukan debat-debat ilmiah seperti kajian seperti ini. Untuk apa? Untuk membedah sebenarnya untuk apa sih sebenarnya kita kuliah? Untuk apa kita hidup? Untuk akan kemana ujungnya hidup ini? Apakah nasib kita sama? Kalau sama, jalannya seperti apa? Kalau beda, jalannya seperti apa? Nah, itu yang disebut perubahan wal mau'izatul hasanah. Perubahan dengan memperdebatkan hal-hal yang baik demi masa depan kita semua, demi masa depan kita bersama. Terus yang ketiga, wajadilhum billati hiya ahsan. Sharing informasi. Katong dapat informasi, kayak Ali dapat informasi, Nadine dapat informasi, saya dapat informasi, kita sharing. Saya punya pengalamannya seperti apa sampai saya bisa sukses kayak begini. Saya dapat beasiswa, itu caranya sampai saya bisa dapat beasiswa itu bagaimana caranya. Karena kita juga kepingin dapat beasiswa, tapi kita belum dapat informasi terkait dengan beasiswa. Nah, itu disebut wajadilhum billati hiya ahsan. Itu namanya sharing informasi. Ada juga yang menafsirkan wajadilhum billati hiya ahsan itu adalah debat pemikiran. Tapi saya lebih setuju sharing, memahami itu sebagai sharing. Karena kalau debat ada potensi menang dan kalah. Sekarang kalau kita kasih kalah dia kurang hati, kita nanti merasa ego, merasa pintar, dan itu bahaya daripada debat. Orang boleh berdebat, tapi berdebatnya harus ahsanul qaul.
harus ujungnya bagus. Tapi kalau ujungnya bagus ingin menang kalah saja, maka itu adalah perdebatan yang tidak produktif. Justru mendatangkan semacam ego sektoral yang nanti muncul di dalam pikiran kita, perasaan kita. Misalnya, wah maaf kemarin kita dapat dari dia, beta kasih kalau dia, ampun. Nah, ego-ego seperti ini ketika dipelihara, untungnya juga nggak ada. Kalau untungnya ada ya atau masing-masing ego saja, pelihara ego itu sebagai alat untuk sukses, tapi ternyata ego-ego itu tidak bisa melahirkan apa-apa dan dia hanya membuat citra manusia jadi rusak juga. Nah itu yang ketiga. Terus apa hubungannya dengan manajemen marketing syariah? Kalau dalam ilmu dakwah, manajemen itu kalau pakai teori Watch, planning, organizing, activating, controlling. Manajemen itu kata kuncinya di controlling. Ketika mengontrol seluruh proses dari mulai perencanaan, mulai dengan sistem pengadministrasian dan sistem pelaksanaannya, lalu kemudian sistem outputnya seperti apa, lalu benefitnya seperti apa. Nah itu saja yang diurus oleh manajemen. Lalu kemudian bisnis, apa sih bisnis itu? Bisnis itu transaksi saling menguntungkan, transaksi saling menyenangkan. Kalau transaksi itu bisa saling menyenangkan, maka di situ bisa disebut bisnis, al-mal. Nah, bisnis yang akan kita bedah pada kesempatan yang berbahagia ini adalah bisnis syariah. Lalu bisnis ada syariahnya. Syariah secara bahasa itu apa? Aturan yang harus kita ikuti untuk mencapai sukses. Ketika aturan itu tidak sesuai dengan maqasid syariah, maka perjalanan kita itu sulit memprediksi sukses. Apa itu maqasid syariah? Maqasid syariah itu pertama tidak transaksi kita tidak boleh bertentangan dengan akal manusia, tidak boleh bertentangan agama, tidak merusak nasab kita, tidak merusak harta kita. Hifzul mal, hifzul din, hifzul nasabnya, itu tidak boleh bertentangan hal-hal itu. Ketika transaksi itu bertentangan dengan maqasid syariah, maka itu bisa disebut cacat hukum. Nah dengan demikian berarti ada kaitannya antara dakwah dengan manajemen bisnis. Karena manajemen berbicara terkait dengan bagaimana merancang sebuah masa depan yang sukses, dakwah adalah konsep yang kita pakai untuk sukses. Jadi dia konsep, dia panduan, dia petunjuk untuk mencapai sukses. Makanya Allah bilang, innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Perubahan besar itu harus dimulai dari perubahan kecil. Jangan bermimpi menjadi perubahan besar kalau Anda tidak berani memulai dengan perubahan kecil. Apa perubahan kecil itu? Misalnya setiap hari sebelum belajar baca Al-Quran. Sebelum belajar lantunkan salawat cinta kepada baginda Rasul. Itu kecil-kecil saja itu, tapi dia menjadi tradisi, dia menjadi kebiasaan, dia menjadi, lalu kata istiqomah. Salah satu penyakit paling besar yang kita hadapi, yang membuat kita gagal menghadapi cita-cita kita, karena kita tidak pernah istiqomah terhadap arah dan haluan cita-cita. Problemnya di situ. Pertanyaannya, pengganggunya siapa? Pengganggunya bisa tiga, bisa karena teman, bisa karena lingkungan tidak sesuai dengan cita-cita kita mau jadi bisnismen, tapi yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari cuma debat kusir yang ujungnya kosong. Itu juga pengganggu-pengganggu menjadi tantangan buat kita semua, sehingga kecepatan mencapai cita-cita itu paling sulit ketemu kita. Ketong ingin jadi prestasi paling bagus, tapi ketong punya daya belajar per hari 5 menit saja. Bagaimana orang yang belajar 1 hari 5 jam, itu ketong belajar 1 hari 5 menit, itu ketong kalah dengan orang yang belajar 5 jam per hari.
orang yang belajar 5 jam per hari dengan orang yang belajar 10 jam per hari, itu pasti kalah yang 5 jam per hari. Sehingga membutuhkan semacam perencanaan yang akan kita bahas selama ini, dan mungkin adik-adik sekalian akan curhat terkait dengan kondisinya seperti apa hari ini. Misalnya beta cita-cita jadi B, tapi beta punya perencanaan ini C, nggak ketemu lah. Cita-citanya jadi guru, tapi belajarnya karate, nggak mungkin ketemu. Nanti ujungnya kalau ente jadi taekwondo, jadi tukang karate saja. Karena cita-cita jadi guru, kok belajarnya karate? Bisa saja karate tapi guru karate, nggak bisa jadi seperti itu. Banyak sekali kegiatan aktivitas sehari-hari itu bertentangan dengan cita-cita kita. Sehingga ini kayaknya perlu dibedah dengan nanti curhat masing-masing seperti apa. Lalu kita bedah bersama bagaimana peran ilmu dakwah memindahkan pola hidup yang tidak produktif menjadi produktif. Itu yang akan kita bahas. Oke, baik, terima kasih Pak. Untuk teman-teman mungkin ada keluhan-keluhan atau misalnya yang disampaikan tadi ada curhatan-curhatan nih mengenai kesehariannya yang mungkin kedepannya saya mau begini tapi kok sampai sekarang pun nggak bisa sampai ke sana begitu. Dan untuk itu yuk kita mulai diskusinya dari teman-teman yang ada mau menyampaikan curhatannya atau mungkin tanya solusi nih ke narasumber kita, silahkan. Kamu jadi hah? Oh iya. Cuma ada azannya. Lanjut. 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 Pause.